Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Risalah Allah. Channel ini berisi konten kajian Kitabullah. Materi yang dideskripsikan merupakan hal-hal yang jarang sekali dibahas di jagat ini. Tentunya dan dipastikan Anda akan mendapat sesuatu yang baru setelah menonton channel ini. Dipastikan juga bahwa apa yang dideskripsikan channel ini bukan merupakan pola pikir saya sendiri dan bukan merupakan pola pikir manusia lainnya. Tapi yang dideskripsikan ini adalah sesuatu yang berasal dari Kitabullah dan yang pasti akan mencerdaskan, bukan membodohi. Silakan subscribe, like, dan share jika berkenan dan dirasa bermanfaat bagi kita semuanya. Kita masuk ke materi pokok dulu ya, nanti baru yang lain-lainnya. Udah nyimak aja dulu ya, saya pasti nggak ngerti. Kan kita nyarinya ngerti. Minimal istilahnya dulu lah. Sambilah lanjut. Wil makan santai. Si Isa rugi ya dulu, pertanyaan dia wahla ya teh. Lumrah. Iya, mau dibahas. Lanjutan iya Pak, fenomena fujur pada nabi. Panjang, masih panjang aja. Panjang aja. Itu ada sisa baheula ya teh. Nafs. Mutmainnah. Rencana ngaji di online. Hah? Atau Pak Ajis dijelaskan kayak Nafs mutmainnah. Lihat di surat Al-Fajr dan itu nukat 17. Al-Fajr ke-89. Al-Fajr itu surat ke-89. Kayak ada akurat itu ada. Ayat Surat ke 27 sampai 30. surat ke 69 nya. 89. Ayat 40. Disambil nih apa, Dek? Teh manisnya ini namanya teh manis. Ya kan? Ini namanya tahu. Ini sisti. Oh, bila Iya, rokok mula. depan sih. Dah? Cak. Oh, sok. Bapak ya sabar. 27. Udah tuh. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa sih. Wahai nafs yang mutmainnah. Tahu. Terus Lanjutnya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masukkanlah ke dalam surga. Kenapa? Cuma saya kebanyakan kosong. Itu ada yang tutup. kan banyak. oh apa? Panas. Kebanyakan mufasir menganggap ini adalah
nafs yang positif ya. Hmm. Makanya kalau di terjemahan di Quran terjemahan terbitan Depak, di sini ada tulisan bergaris tebal ya. Ada tulisan berhuruf besar. Penghargaan Allah terhadap manusia yang sempurna imannya. Nih. Ada manusia. Oh, Enggak. Coba lihat ada nggak kata iman di situ? penghargaan iman, penghargaan Allah. Penghargaan Allah terhadap manusia yang sempurna imannya. Sekarang nyambung nggak itu? Itu sih, ya Allah, kata iman. Yang dipanggilkan ya ayat Tuhan nafsun Berarti nafs, mutmain nafs. lembaga diri yang mutmainah. Allah memanggil orang yang merasa nafsnya mutmainnah, tenang. Mutmainah itu tenang, Pak. Pertanyaannya, mengapa tipe nafs seperti ini perlu dipanggil? Terus di ayat 28-nya irji gitu kan? Oh, disuruh pulang. Pulanglah. Irji itu pulang berarti. Pulang. Irji itu artinya pulang. Pulanglah. Ila rabbik. Kembali ke Pada Rob. Rob. Untuk diridoi dan meridoi. Rodiyatan mardiyah. Rodiyatan itu isim fa'il tuh. Ya. Itu diridoi dan meridoi. Orang dipanggil terus disuruh pulang, itu berarti orang itu lagi apa? Berarti kira-kira. Wah. Kita pahami secara kontekstual nih. Orang lagi. Dipanggil nih. Terus disuruh pulang. Berarti yang dipanggil itu Senang buat pergi ya? dia lagi dalam keadaan positif apalagi dalam keadaan negatif. Jadi ini tipe nafsu yang negatif ini, bukan positif. Pulang nih. Berarti ngaco nih orang nih kan gitu. Sama kalau kalian punya adik atau saya punya anak, ini tuh pulang terbalik-balik budak dari kemana ya? Maghrib jangan balik, telepon, pulang. Berarti ngaco nih orang kan itu. Nggak sesat jalannya gitu. Makanya disuruh pulang. Nah, terus Fadkhuli. Masukilah ke kelompok ibadi, masukilah ke kelompok abdi. Berarti disuruh bergabung dengan hamba-hamba yang lain. Ibadi ya. Hamba-hambaku, pulang, masuk ke kelompok hamba-hambaku. Jangan kau jadi hamba setan di sana. Gitu. Fadkhuli jannati. Nah, masukilah jannahku. Berarti inilah nilai dari wadah jemaah. Jannah apa jadinya lah? Jannah itu surga. Jadi berjamaah itu adalah jamaah jannah itu adalah wadah jamaah. Dan setiap kita berjamaah harus nyaman. Perkumpulan gitu berarti. Kalau kita perhatikan ayatnya, ada 3 kalimat perintah yang berbeda, yaitu irji, ya kan? Coba perhatikan ayatnya. Irji itu fi'il amar tuh kan? Kak, irji, ya kan? Ada 3 perintah. Yang pertama irji, yang berarti perintah pulang.
Dan fadkhul. Fadkhul itu perintah masuk. Fadkhul. Dan perintah masuk lagi. Ya kan? Wadkhul. 2 kali. Ada fadkhul, ada wadkhul. Nah, Tanam berada Pak jeung wa. hah? Ya. Ada 2 kali itu perintahnya kan. Masuk, terus masuk lagi. Masuk dan masuk lagi. Nah, Bawa ke dungeon. Dan bila ditinjau pula dari sisi sunnah, ini ayatnya ya. Ditinjau dari sisi sunnah, operasionalnya ayat ini dalam sikon makiyah, surah Al-Fajr ini. surat Maki aja. Itu masih dalam kondisi Mekah, Oh, waktu di Mekah sana. yang masih jahiliyah. Iya. Maka cocok dengan kenyataan yang diterapkan Rasul, itu pertama-tama adalah dakwah. Dalam sikon jahiliyah, yang pertama-tama yang harus kita terapkan adalah dakwah, mengajak orang jahiliyah yang saat itu memang sedang lagi dalam sikon mutmainnah, dalam sikon tenang dan tentram, sebab baru selesai dari perang saudara. Habis perang mereka, namanya perang Fijar. Makanya surat ini dinamakan surat Al-Fajr. Dan barusan juga membentuk satu komitmen untuk hidup dalam satu kesatuan yang dikenal dengan Hilful Fudul. Jadi memang dalam mutmainnah habis perang kan dapat banyak ghanimah, kan, apalagi menang kan, yang bentuk satu komitmen. Jadi memang sedang dalam tenang-tenangnya gitu. Udah beres masalah peperangan saudara. Iya. Hasil dari dakwah tentu jamaah gitu. Makanya fadkhul ibadi. Jadi diajak untuk pulang, masuk ke dalam jemaah. Dan hasil dari berjemaah saat itu membuat satu komitmen untuk berukhuwah imaniyah lewat akobah, perjanjian akobah, yang merupakan tolak ukur suksesnya wadah Islami Madinah. Gamblang sekali memang. Ada 2 tipe mutmainnah. Yang pertama tipe mutmainnah gaya jahiliyah, yang satu lagi gaya sunnah. Jadi ada 2 ketenangan. Ada gaya jahiliyah, ada gaya sunnah. Jadi yang dipanggil ini yang bergaya jahiliyah tadi. Coba lihat di surat An-Nahl ayat 106 dan 112. An-Nahl surat ke-16. Surat ke-16 ayat 106 dan 112. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmain. Itu banyak. Mutmainnun bil iman walakin man syarah bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun azim. Barang siapa kafir kepada Allah selain dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal qalbunya tetap tenang dalam mutmainnah dalam beriman. Tetapi orang yang melapangkan untuk kekafiran dadanya, sadron, maka mereka ditimpa kemurkaan dari Allah. Dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ya kan?
Terus yang 112-nya. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fadzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Datang kepadanya rezekinya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari terhadap nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan, dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi ada dua ya. Ada dua ketenangan atau ketentraman. Siogianya ketentraman itu dan ketenangan itu karena iman. Bukan karena eksistensial materialis Dunia. ya. Tinggal pertanyaan dalam diri kita. Kita ini tenangnya karena iman apa tenangnya karena memang udah Punya Ah. yang beriman gitu maksudnya. Gitu. Tenangnya karena apa ini gitu? Wah, geus tenang ya nama anak geus kerja, cenah. Terus kerja tetap. Terus nu hiji geus jadi polisi, nu hiji geus jadi tentara. Tenang. Berarti tenangnya karena itu. Berarti itu Pak yang di ayat 106 no negatif. Ya, Ini positif mana dia? Ayat. 106 yang positif lah. Hah? Ini kan Oh kan, imannya. di 112 yang negatif itu yang secara negerinya udah tentram kan. Ketenangannya itu karena negerinya aman, tentram kan. Oh, Nah, rezekinya berlimpah-limpah gitu kan. Tenangnya karena itu gitu. Segenap tempat. Dahulunya aman lagi tentram katanya kerja limpah ruah. Orang beriman kepada Allah, tapi besok masih takut nggak makan. Kacau kan? Tapi beriman sama Allah. Orang beriman sama Allah itu tenang. Makanya ya ayu Tuhan nafsu mutmainnah irji ila rabbik. Orang yang tenangnya karena duniawi, irji. Jadi yang Pulang. Ngaji udah lama nggak ngaji. oh maksud itu pulang teh ka jannah anu sekumpulan orang teh. Iya. Didikannya orang-orang yang suka ngaji gitu. Iya. Iyalah, memang kemana emang? Jangan modar gitu, cuma modar lah gitu mah. Sudah ada saya tahu deh. Kamu kacau. Ditapai. Allah ditapai ya. Aduh kacau saya. Dia sebutnya Pulang. berarti orang salah pemahaman tadi euy ka mana wae. Kacau saya dis mah. Berarti maksudnya kadinya gitu. Pikirannya masih di tukang jual tahu. Pulang. Kamu udah keturunan beli tahu lama-lama amat kamu. Balik jis. Balik jis. Balik. Dilatih lu tahu bajeng geula. Nafsu mutmainnah. Nah, Salah satu dimensi fujur pada nafs. karena Mutmainnahnya karena materi duniawi. Gitu. Bukan karena imannya. Orang beriman itu harusnya udah tenang. yang disebut nafsu mutmainnah teh harus disebut tenang dengan
Karena iman. beriman kepada Allah. Harusnya karena iman, jangan karena Jangan karena duniawi ekses di duniawi. kasus ayat ini karena duniawi. Ini enggak yang dipanggil nih. Ini enggak yang dipanggil, ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah itu karena duniawi. Itu makanya dipanggil, disuruh pulang. Berarti udah sesat jalan ya kan? Pulang. Irji ila rabbik radiyatan mardiyah. Fadkhuli ibadi. Masuk ke dalam jemaahku. Jemaah hamba-hambaku. Tong dilatih di luar sana. Paham enggak? Ada salah paham deh. Ya pertanyaan apa sini?